Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul, bertemu lagi dengan saya Dina Raihatul Jana, mahasiswa UIN SMA Banten yang ber-PPLK di SMA 4 Kota Serang. Oke, hari ini kita akan membahas recount text. Tapi sebelum kita membahas apa itu recount text, kita akan membahas dulu atau mengulas dulu apa itu descriptive text yang minggu lalu. Nah, apa di sini ada yang mau ditanyakan tentang descriptive text atau ada yang masih belum mengerti? Oke, saya akan jelaskan ulang apa itu descriptive text. Descriptive text yaitu teks yang mendeskripsikan suatu orang, tempat, atau hal yang akan kita deskripsikan atau gambarkan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tentu descriptive text menggunakan simple present tense. Dan juga struktur teksnya ada dua, identification dan juga description. Oke, alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Hari ini kita bahas tentang recount text. Nah, jadi teman-teman di sini apa sebelumnya udah ada yang tahu recount text itu apa? Oh, belum. Ya, jadi recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Nah, biasanya recount text itu menceritakan tentang pengalaman seseorang. Nah, tujuan dari recount text adalah untuk menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu juga, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi, kalau kalian punya pengalaman, kalian pergi ke pantai kah? Pengalaman kalian waktu kecil, kalian kecebur di got kah? Atau pengalaman-pengalaman yang lainnya tentang kalian. Nah, kalian ceritakan ulang dan itu disebut dengan recount text atau teks yang menceritakan ulang suatu kejadian. Oke teman-teman, apa di sini semua sudah paham apa itu recount text? Ya, saya harap semua sudah paham ya apa itu recount text. Oke, selanjutnya kita bahas tentang struktur teks dalam recount text. Nah, ada apa aja sih? Jadi struktur teks dalam recount text itu ada 3. Yang pertama orientation. Apa sih orientation? Jadi dalam orientation itu kita menceritakan latar belakang informasinya tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, sedangkan events yaitu menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologisnya. Nah, dan yang ketiga yaitu reorientation. Nah, merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Nah, jadi seperti ini. Ada sebuah teks recount text nih, kan? Nah, terdiri dari 3 paragraf. Misalkan, yang paragraf pertama yaitu orientation. Orientation di situ itu apa? Nah, kita menjelaskan kejadiannya itu seperti apa, siapa, di mana, kapan. Nah, itu orientation. Dan yang kedua yaitu events. Nah, di paragraf kedua itu kita jelasin di dalam cerita itu kita seperti apa kejadian-kejadiannya, kronologisnya atau urutan-urutan kejadiannya itu kita seperti apa. Nah, dan yang paragraf ketiganya yaitu reorientation. Kita ceritakan ulang tuh apa sih yang ada di dalam cerita tersebut, atau kita beri penutup, atau kita beri opini tentang. Nah, oke. Gimana teman-teman? Struktur teks dalam recount text, apa di sini masih ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah jika semua sudah paham. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu fitur bahasa atau yang disebut dengan language features. Nah, jadi fitur bahasa dalam recount text itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu past tense. Nah, ada yang tahu past tense itu apa? Ya, simple past tense. Yaitu tenses yang kejadiannya itu sudah berlalu.
Nah, sedangkan simple present tense yaitu kejadiannya biasanya. Nah, sedangkan past tense yaitu kejadian yang sudah berlalu. Karena kita membahas tentang recount text, kejadian yang telah lalu, berarti kita menggunakan tensi simple past tense. Dan yang kedua yaitu fitur bahasa yang digunakan yaitu conjunction. Ada yang tahu conjunction apa? Ya, betul. Conjunction adalah kata penghubung, misalkan seperti dan, atau, nah seperti itu. Selanjutnya yaitu adverb. Adverb adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan di situ contohnya seperti minggu lalu, kemarin, bulan lalu, tahun lalu, liburan tahun lalu. Nah, di situ kita menggunakan adverb yang adverb of time ya. Apa di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, gimana? Tentang fitur bahasa dan juga struktur teks dalam recount teks. Saya harap semua sudah paham ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contohnya. Berikut contohnya. Ya, di situ ada contohnya My Adventure at Leang-Leang Cave. Jadi pengalaman dia di dalam gua Leang-Leang. Nah, di situ dia menceritakan kan ada paragraf pertama. Nah, di situ dia termasuk orientation. Nah, dan di paragraf kedua yang panjang ini dia events. Jadi dia menceritakan di dalamnya itu seperti apa kejadiannya dan urutan-urutan kejadiannya itu seperti apa. Nah, dan yang terakhir ini dia reorientation, dia ceritakan ulang atau kita kasih penutup gitu tuh atau opini dalam cerita kita tersebut. Nah, di situ ada di reorientation. Di situ udah lengkap ya, contohnya ada 3 paragraf mengikuti struktur teks yang ada pada recount text. Nah, di situ juga bisa dilihat tuh tenses yang digunakan yaitu tenses simple past tense ya, sudah jelas banget. Di situ ada verb 2-nya dan di situ ada adverb-nya, dia bercerita tentang on Sunday. Jadi dia cerita tentang hari Minggu, mungkin minggu lalu gitu. Dan situ juga conjunction-nya sudah lengkap ya. Udah ada conjunction-nya. Kata penghubungnya sudah banyak. Oke, teman-teman, di sini ada yang mau ditanyain tentang recount text? Saya berharap semua paham ya pembahasan tentang recount text. Ya, oke. Sebelumnya saya mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk yang mendengarkan dan juga melihat. Saya berharap semua ini bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.